Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu sahabiah yang di awal kisahnya sangat memusuhi Islam, bahkan memusuhi Rasulullah selama lebih dari 20 tahun. Bahkan ia rela mengorbankan harta dan apa saja yang ia miliki demi menghalangi siapapun di jalan Allah. Namun, sesungguhnya hati manusia berada di antara jari-jari Ar-Rahman. Ia membolak-balikan hati seperti yang ia kehendaki. Pada tahun penaklukan Mekah, karunia turun dari Rabbani untuk menerima Islam. Sejak saat itu, ia mengorbankan harta benda dan apapun berlipat kali melebihi apa yang selalu ia korbankan untuk memusuhi Rasulullah. Selama itu demi membela agama Allah. Siapakah gerangan sahabat wanita mulia tersebut? Siapa yang sifat-sifatnya bahkan jarang dimiliki oleh orang lain? Ia fasih, berani, percaya diri, tegas, dan juga pujangga cerdik dan punya jiwa kesatria yang tinggi. Ia adalah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Ia tergolong salah satu wanita Arab yang memiliki nama baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Ia adalah ibu Khalifah Umayyah bin Abu Sufyan. Pada mulanya, Hindun binti Utbah menikah dengan seorang lelaki Quraisy bernama Faqih bin Mughirah al-Makhzumi. Hindun radhiyallahu anha terbebani oleh pandangan suaminya yang tidak baik, sehingga memicu perceraian dengannya setelah melahirkan Aban. Setelah itu, ia menikah dengan Abu Sufyan, lalu melahirkan Umayyah dan Utbah. Bersama dengan sang suami, ia merancang berbagai tipu daya untuk meruntuhkan Islam. Rasa benci Hindun terhadap Islam semakin menjadi dengan tumbuhnya dendam di hatinya. Dalam perang Badar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, ia harus menerima kehilangan ayah, paman, dan anaknya. Ayah dan pamannya dibunuh oleh Hamzah, paman Nabi SAW, dengan bantuan Ali bin Abi Thalib. Dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu setahun berlalu, pasukan yang tersulut emosi ini akhirnya bergerak dalam jumlah personil lebih dari 3.000 pasukan. Sebelum pergi, mereka menunjuk salah seorang budak Abasyah, Wahsy. Ia mempunyai keahlian luar biasa dalam melesakkan tombak. Mereka memberi peran untuk fokus memburu Hamzah. Dalam peperangan ini menjanjikan untuknya kebebasan atau kemerdekaan. Dan Hindun berjanji kepada Wahsy ia akan memberikan apa yang ia miliki dan perhiasan paling mahal yang dimiliki oleh seorang wanita. Dalam perang Uhud ini, Hamzah menyerang bak singa-singa menyergap. Hamzah kian meningkatkan kekuatan dan keteguhan di hadapan kaum musyrikin. Namun, tanpa ia sadari di sana ada seseorang yang mengintai untuk membunuhnya. Siapa lagi kalau bukan Wahsy yang diprovokasi Hindun. Wahsy menuturkan, "Aku pun mengayun-ngayunkan tombak untuk mengambil ancang-ancang, kemudian setelah kemungkinan untuk dilesakkan, ia melesakkan tepat mengenai perut bawah Hamzah, hingga tembus, ia pun terjerembab ke tanah. Aku menunggu beberapa saat, hingga memastikan sudah tewas." Kubu Quraisy girang dengan kemenangan yang mereka raih. Tentunya Hindunlah yang paling bahagia di antara mereka. Tidak cukup dengan terbunuhnya Hamzah radhiyallahu anhu, ia dengan sejumlah wanita lain memutilasi korban tewas dengan sangat keji. Hindun dan Abu Sufyan tetap menganut kesyirikan sampai Allah membuka dadanya untuk menerima Islam saat penaklukan Mekah. Ia pun berkata kepada sang suami, "Aku hanya mengikuti Muhammad. Demi Allah, belum pernah aku melihat Allah disembah dengan sebenarnya di masjid.
Demi Allah, mereka datang untuk sholat, berdiri, ruku, dan sujud. Hindun binti Utbah memiliki kepribadian istimewa di antara kaum wanita di dunia. Allah membuka hatinya untuk Islam, segala kotoran lenyap dari hatinya dan menampakkan diri bahwa ia adalah wanita tiada duanya di antara sahabat wanita. Namun, imanlah satu-satunya yang menciptakan berbagai keajaiban. Iman juga yang mempersiapkan jiwa untuk menerima prinsip-prinsip baik di dalamnya terselip berbagai beban, kewajiban, pengorbanan, ataupun kesulitan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari seorang Hindun binti Utbah. Jangan lupa saksikan kisah-kisah sahabiah lainnya yang tentunya tak kalah menarik dan inspiratif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.